ya dia nilai menurut dia jelek, ya dia bilang jelek, oh itu tai gitu aja gitu, tapi nggak ada rasa buat ngebangun. Makanya tuh butuh ada kurasi internal, ada Mas Reza, Mas Fandi juga, dan misalkan Mamba, teman-teman yang udah di produksi yang sering syuting ya Hendro, itu bisa ngeliat dari sudut pandangnya masing-masing. Oh ini lokasi film ini ya, bicara soal apa, filmnya Garin terakhir apa tuh? Cumbu Tumbuh Indah. Kayak kemarin Hilman cerita, ini lokasinya begini, direct itu dia bisa nyampein itu gitu. Akhirnya ketika dia nyampein, kita tambah insight. Mungkin dari kamera, oh ini teknik yang diambil begini. Oh, ini cuma available kok 80% dan seterusnya. Itu kan nanti jadi pembahasan. Nah dari situ harapannya, ketika referensi itu banyak, orang tuh jadi ada keinginan untuk nyari tahu. Itu yang kurang dari kita itu sekarang. Adik-adik itu hanya kayak objek yang sama si pengurus ini cuma dijejelin, cuma terpaksa gitu. Coba kalian bayangin, sholat terpaksa sama kemauan sendiri lebih enak mana? Lebih enak sendiri. Sholat sendiri tapi bukan agamanya. Iya, keren gitu. Tapi Harus out of the box. tapi kan Konten YouTube. begitu gitu. Jadi mereka tuh akhirnya kayak rasa dipaksa aja. Tapi kalau tujuannya buat pengenalan nggak masalah. Nah diskusi itu yang harus coba. Yang jarang terjadi itu emang komunikasi sama alumni itu aja sih. Kalian berkarya aja, tiba-tiba di YouTube ada karya kalian terus kita yang alumni kurang ajar ini anjing apaan nih? Kan gitu paling. Nah, paling gitu aja sih. Izin Pak moderasi ya. Ini nih yang teman-teman yang baru datang. Jadi kan tadi ceritanya si Bimo datang ke sini mau ngasih laporan rekomendasi, terus kami mempertanyakan, dia baru 2 poin, kami mempertanyakan tentang visi dan mimpi besar kita. Nah ini lagi bahas itu, visi itu tadi. Menurutku jadi menarik karena orangnya malah nggak ada di sini, malah Danto. Itu mau urus lagi emang itu. Maksudnya Ditemani Mas Rano. Tapi yang Joko Danto nyampaikan. enggak, karena buatku enggak, maksudnya yang di sana itu sepenting enggak jam ya ini penting lah detik ini? karena Bukan ini acara yang dia kesana. Ini pemilihan ketua. Pemilihan ketua Oke. soalnya. Moderator iki Bimo apa Mandre? Bimo. Oh Bimo. Awalnya deh sing dikon. apa Bimo sih? Kan Bimo yang Oh. Andre aja. Kok Mandre ning kene wae Mandre. Kan butuh Bimo. Iya buat- kalau itu lebih ini. Iya benar dan sing ngurus besok sini 1 orang di sini harus ya. Soalnya kowe belum ngurus men. Yang ngurus besok, Mas. Yang ngurus besok baru dipilih. Yang Moderator tuh Ini yang nggak lagi job list. Ucup ini dari Kue wae, profesional, Ucup. Mas. Jadi nanti yang membimbing ke Oke. Oh iya apa ya? Lah berarti nggak ngurus. ngurus. Ini Kadif Litbangnya kemarin nih Mas. Tadi yang kemarin di Litbang Setelah ngubes apa sih? 10 tahun ini dimisioner. Berarti nggak ngurus kan? Nggak ngurus. Nggak maksudnya yang mau ngurus aja sih. Lagi dipilih. Oh iya ding, lagi ya bener sih, sekjen itu tadi sih yang kan ya wis ngurus Mas. iya. Ya intinya kuisi sebenarnya. Iya. Yang penting kan ada ini kan Mas, banyak pembawa pesannya kan nanti. Nah, ini Enggak sekedar membawa pesan. Kita berkarya nih, bareng-bareng nih. Tapi kita berkarya bukan untuk personal nih, bukan untuk atas nama Reza nih, tapi atas nama Afikom. Jadi orang ngelihat Afikom itu bukan as a personal, tapi ih gila nih Afikom nih. Paling kan yang dicari engagement model gitu kan, anjing nih Afikom nih bagus nih, kayak gitu-gitu kan. Jadi besok kalau mau berkarya, gue sampaikan yang sing ngurus besok itu. Gimana ya? Intinya, semua karya yang mau keluar sebelum launching itu harus ada sistem kurasi, entah diskusi yang sekiranya ini layak nggak untuk dipersembahkan. tapi kan nanti tergantung forum dan sebenarnya hak prerogatif si ketua yang akan memutuskan mau direvisi mau enggak ya, tapi ya kita udah berapa tahun sih Afikom karyanya cuma gitu-gitu aja, maksudnya ayolah yang the best itu loh, maksudnya kita nggak usah ngomongin filmnya A, filmnya B, maksudnya yang besok gitu. Tak summary lagi ya, tak summary. Aku tuh soalnya seneng menjembatani orang-orang yang masih bingung. Jadi dari tadi kan Ya ini spontan ya, dari spontan. ini Nu dan Pandu dan nanti mungkin Inof sama Ayasya gabung sama Nyoman. Jadi ada diskusi tentang
kan kita ngerasa 2 tahun perjuangan kita meraih visi bersama itu kayak stuck. Aku sih mohon maaf tadi terjauh aku maksudnya Nggak apa-apa. kelewat jauh aku. Nggak apa-apa. Itu kan komprehensif. Yes. Dan kan teman-teman ada masukan untuk Apikom back to basic kan, artinya balik ke pelatihan. Cuma kami merasa ada beberapa nggak ada yang salah dengan visinya, itu nggak ada yang salah. Untuk kita menang festival, untuk kita dapat dana itu nggak ada yang salah. Kalau ada yang salah, makanya tadi aku tanya, setelah kalian dikasih rekomendasi 2 tahun lalu sampai tahun lalu, yang berubah dari proper itu apa? Untuk kan kalau kita bikin ide cerita nih, gagasan harus menang, misal apa JAF, harus masuk JAF. Nah itu kan di breakdown apa aja ya propernya. Nah aku mau lihat yang berbeda tuh apa. Sedangkan tapi tadi ada laporan secara proker nggak beda jauh. Jadi wajar aja kalau visi itu nggak dicapai, buat itu kayak gitu. Nggak ada yang salah dengan visinya, nggak ada yang salah dengan back to basic. Cuma menurutku itu bisa digabungin keduanya gitu loh. Iya toh. Dan jujur aja tuh aku nggak mau nyalahin temen-temen. Kami yang tua-tua aja yang secara finansial lebih mampu, secara ide harusnya lebih matang, belum pernah menang. Makanya kami anggap ini mimpi bersama. Kalau dalam setahun ini belum berhasil, 2 tahun belum berhasil, ya coba di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima sampai berhasil. Maksudku pelatihan tetap ada, cuma harus ada mimpi besarnya, ada gagasan utamanya gitu loh. Itu yang harus tahu tuh sih. Satu lagi pelatihan kita tuh aku nggak tahu ke arah mereka kiblatnya itu yang melatih harus siapa. Tapi kalau kita ngomongin Afikom yang lebih expert dari aku sama Panji pun juga banyak gitu ya. Maksudnya kita libatkan mereka secara diskusi gitu. Tidak untuk sekedar, nggak perlu si Hanung misalnya untuk jadi pelatihan skrip, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin dulunya Afikom yang sudah jadi skrip writer mana gitu ya kita undang. Jadi lebih deket aja kalau kita ngomongin Sopo misalnya si director siapa. Ya, tapi mereka memang Ya maksudnya aku sih lebih prefer circle kita gitu. Karena ya kita gede ya gaya-gaya kita karyanya kelihatan gitu. Dan aku kalau ada krusial ya breakdown broker visinya tuh sudah apa si ketua harus jelas. Maksudnya misal hari ini tahun ini kemungkinan paling nggak kita official selection apa aja ya film itu, berarti harus cari 1 director, misalnya 3 director yang kita didik dari Afikom. Pendanaan gimana, mulai ngubungin mas-masnya. Kalau itu ada proper kayak gitu, itu baru jelas, baru real, konkret. Tapi kalau cuma pelatihan, ntar ada pelatihan script dan ini, sedangkan jangka waktunya itu bisa per 2 bulan, per 3 bulan. Pas ngurus mau selesai, udah emang selesai, nggak sempat syutingnya, nggak sempat pre-pro-nya, nggak sempat ini. Jadi buat gue emang kalau emang pengen bikin konkret ya gitu, langsung dibikin konkretnya, di breakdown. Tapi kalau tadi aku dengar prokernya sama aja, cuma ada klub dan nice, terus di tahun ini diganti sama klub director, klub produser, klub art, menurutku itu nggak signifikan. Aku sampai bilang ke Yesa, aku mau kalau ada ide cerita bagus, aku mau support, aku mau sumbang dananya aja, kalian yang ide-ide sejar, kami yang tua udah terlalu usang buat gitu. Jadi menurutku nggak ada yang salah dengan visinya. Kalau itu dijadiin bonus, makanya aku mau tanya, yang salah tuh kayaknya prokernya. Iya. Mimpi kan nggak pernah salah dong, kita kan mimpi gede nggak ada masalah. Cara kita mencapai mimpi, kalau nggak berhasil itu yang salah. Buat itu. Kalau back to basic, aku nggak masalah, nggak pernah ada masalah. Cuma tadi itu kita head to headnya sama YouTube. Orang bisa dapat ilmu di mana aja sekarang, dan aku takut kita nggak punya cukup waktu gitu untuk ngejar ketertinggalan. Tapi itu tadi pelatihan yang udah ada sekarang itu udah kita lihat hasilnya dan cukup bagus itu. Kualitas bagus, teknis ya. Tapi kayak Mas Panji bilang tadi, kalau ada yang datang bawa ide yang bagus, aku mau biaya ide yang bagus itu yang belum gitu. Nah ide yang bagus itu nyambung lagi sebenarnya ke kita tuh harus biasain mikir. Nah mikirnya gimana? Ya ada film kita diskusiin bareng gitu. Jadi jangan juga nanti ketika filmnya udah jadi baru dikurang diskusinya pas itu doang. Iya. Nah, belakangan aku melihat belakangan ini masalah Pixar bagus, secara teknis bagus. Iya, teknis bagus. Cuma emang cerita bisa dikuatin lagi. Dan itu kan prosesnya sebenarnya
kalau cuma ngejar apa kuantitas produksi akhirnya jadi gitu, ya udah seadanya aja lah, seadanya. Padahal buat ya 1, 2, 3 film 2 lah. Dan kalau tahun ini belum berhasil, bilang pengurus nggak salah. Karena secara organisasi, ingat, pengurus kan nggak cuma ngeluarin karya, tapi running organisasi, kaderisasi. Mimpi tertingginya ya ini balik lagi, nggak selalu film. Ini tergantung ketuanya. Iya. Garis besar haluan organisasinya mau dibawa kemana. Kalau mulai Reja aku ini emang ngarahin ke film, tapi kalau mau dibalikin misalnya ada multimedia atau animasi atau apapun produk-produk audiovisual, misal opini.id, asumsi yang erat sama jurnalistik atau video CSR atau kayak Vice gitu, bisa, nggak harus film, it's okay. Kami butuh, kita keluarga besar butuh pencapaian yang bisa diukur, ada barometernya. Kalau pelatihan, mohon maaf, itu kayak zaman Jahiliyah sama Reja, bodoh, pinternya nggak ketahuan, yang pinter bertahan, yang bodoh hilang-hilang aja. Tapi ketika muncul satu produk nih, kita nggak dikenal lagi nih, oh Afikom Ranu otak kanan, oh Afikom ada Pandu, oh Afikom ada Hilman tuh di lokasi. Nggak pengen, aku pengen di Afikom tuh loh ada film Afikom judulnya misalnya Kaliangkrik misal, judul filmnya bukan orang per orang. Itu makanya aku butuh mimpi bersama. Kayak kalau Pak Soekarno bilang kita bisa kaya sendiri-sendiri zaman dulu kemerdekaan, cuma kita butuh satu momentum proklamasi, itu produk bersamanya. Yang susah itu emang komunikasi sama Itu emang aku akuin. teman-teman. Ini aku udah yang kayak gini, udah lihat organisasi ini berapa tahun aja nggak bisa mewujudkan toh. Kalau kalian baru setahun 2 tahun gagal, nggak akan ada yang nyalahin. Serius kan? Go ahead with the dream gitu ya, mimpi. Tapi mimpi itu harus ditopang sama apa program sistematis, jangan cuma ada director klub director kalau nggak ada produsernya yang biayain, siapa dong? Makanya Produser nggak ada. jadi kayak cuma direktur pada ngumpul ya podo koyo saiki pandemi asurono gawean rono kecuali dia ketemu produser bantuan itu konkret. bansos ya bos Saiki direktur juga ngelangkruk iya depro Mas nambahi ya. kita Kemarin pembahasan tentang karya yang mau di apa jenenge? Sing ameh digawe iki kudu kurasi sik kuwi. Kita itu kemarin sempat dibahas di tahun lalu ya, aku rasa tahun lalu. Tapi ternyata sebenarnya itu diwajibkan yang pengurus, cuman ternyata nggak berjalan. Ya itu sih yang kan aku bilang, kita ini kelemahannya di komunikasi. Ya. Karena komunikasi nggak pernah mau dibantai orang kayak gitu. Intinya kan kayak gitu. Aku malah mikir iki Itu dari tahun si pengontrol iki masih kudu bener-bener nah, saya Demisioner. sing ngontrol iki sebenarnya siapa? demisioner. Demisioner. Harusnya. Kenapa enggak ketuanya aja yang mengurus? Sedangkan tongkat itu sudah ada di ketua, dia mau kenapa harus demisioner gitu? Maksudnya ketua kan sudah tahu koridornya mau dibawa kemana. Oke, ada karya nih. Oke, dia inisiatif dong. Ayo kita diskusi sama, nggak usah bikin forum yang besar kayak gini. Misalnya ke tempat siapa Mas Pandu atau Mas Rano. As a person aja, aku duwe karya. Kok ngene-ngene piye? Mungkin sekedar obrolan dulu aja. Jadi dari sudut pandang Mas Rano, Mas Pandu, Mas Panji tampung. Nanti ketika sudah mau eksekusi filmnya, setelah selesai filmnya diskusi lagi. Jadi modelnya sih kayak gitu. Iya. Itu sih yang nggak pernah terjadi kan. Ya, gimana kita mau bisa menanamkan ini caranya, gimana caranya kita menanamkan si ketua ini Tanggung jawab ketuanya sebenarnya. Makanya harus ada ketuanya. moderator aku Pandu Jadi tujuanku 2007 kayak awalnya bukan untuk kita bikin film, tapi gimana caranya kita eksis dulu nama Afikom. Aku bahkan orang ngerti sing jenenge pelatihan MG iki nek Panji ora pamer aku. Jak iki jenenge motion graphic. Waktu itu terus akhirnya wis ge pelatihan motion graphic. Aku nggak ngerti. Tapi gimana caranya di tahunku itu nama Afikom ada dulu nih, muncul dulu nih ke permukaan nih. Ke lokal lah. Habis itu Panji nerusin dengan film. Ya gitu-gitu aja. Jadi setiap ini harus ada tujuannya gitu. Tak elan
ke eksternal, lebih eksternal lagi kan macam-macam gitu loh. Jadi nggak sekedar kita ngomongin Vicom gak film baik ditonton yang di neng kos-kosan apa saya Itu bukan pencapaian. Aduh. Kalau mungkin bener sih kalau Yes. kata Mas Reza, kalau misalnya bener langsung ke ketuanya karena dia yang bisa mengontrol langsung, dia langsung bisa mengarahkan dengan sendirinya. Nah, cuman kalau yang dari segi tadi yang apa kita harus mengejar mimpi itu tetap harus ada loh Mas. Nah, kalau aku melihat di dua periode ini dari tempat Danto sama tempatnya si Mandre, sebenarnya emang kalau dilihat secara general kita emang nggak salah kalau punya mimpi harus masuk ke Danais, cuman dari pengurusnya yang malah prokernya itu semua lebih mengacu ke sana, jadi kayak mimpi itu jadi memberatkan pikiran mereka, jadi prokernya semua ngarah ke sana dan jadi beban gitu ya. proker-proker lainnya malah malah dikesampingkan, malah kurang diopeni gitu loh Mas. Makanya tadi mungkin solusinya sama dengan cara kayak kurasi internal dulu, cuman kalau menurutku ya kita emang kalau punya karya harusnya juga sadar diri lah kita karya-karyanya pantasnya di mana. Nah itu Mungkin dengan kurasi internal itu kalau misalnya kita ngerasa ya udah secara internal pantas nih karya ini masuk ke festival apa yang lebih tinggi, ya udah masukin ke sana tanpa kita harus matok goal di tahun ini harus dapat festival apa itu kayak gitu. aku setuju sih. Nah menurutku seperti itu Mas tadi. Soalnya dari tadi kita ngomongin Danais ya, maksudnya Danais itu menurutku ya terlalu nggak perlu, kita nggak perlu tahu Danais itu apa. Makanya makanya kan beberapa tahun lalu kita nggak harus matok Danais apapun festivalnya, itu bisa Yang di festival abnormal, 1 kan? menit, bisa apapun yang bisa dikalibrasi, bisa diukur, bisa kita jadikan bahan bakar buat kita ceritakan. Nah mungkin sih teman-teman yang sedang mengurus itu tadi, yang kebebanan itu tadi ya mungkin merasa Duh, tapi boleh selalu tahu, Danais itu loh maksudku, terlalu skip dengan coba kita tanya Pan, Oke. apa proker yang merupakan perwujudan yang ngarah ke Danais, apa proker? Coba kalau boleh tahu. Kemarin pelatihan Gue coba ngerti coba. Litbang ini. Litbang ini ada pelatihan, jadi pelatihan khusus sendiri Mas. Karena kan pelatihan buat masuk Danais nggak mungkin, pasti sifatnya umum. Apa gitu? Misalnya apa? teknis berarti. Ini pelatihannya ini apa? Danais Club kalau kemarin. Enggak wujud Wujud prokernya. pelatihan yang diajarin apa? Emang kamu di Danais ngumpul, Danais itu gini tahu? Kalau yang diajarin kita ini konsul ke apa? Ke tentor yang udah pernah jadi supervisor Danais. Oh itu. Itu sharing terus nanti kita coba olah apa yang udah dikasih, terus apa materinya dipelajari, terus kita bikin yang sesuai yang diajarin, terus konsul lagi. Jadi sistemnya kayak gitu. Di part ini kepengurusan kemarin. Kepengurusan yang kemarin. Ini yang baru mau pesan. Baru mubes. Nah ini yang aku bilang emang ini mempersempit. Itu aku setuju sama Pandu jadinya. Kalau itu emang membebani karena kita cuma fokus ke Danais. Kelingan terus. Kan nggak bilang harus Danais. Apapun festival yang bisa dijadikan barometer. Kalau Danais emang nggak suka, aku yang nggak pernah tertarik itu Danais. Bukannya berarti itu jelek. Karena kan kalau batasan kalian adalah dana, ya silakan dikumpulkan. Aku salah satu yang pengen banget mendonasikan itu, nggak harus Danais festival apapun. Ya sih, kalau film ceritanya bagus, filmnya bagus, itu bakal dapat tempat di mana aja Iya, sebenarnya. itu maksudnya nggak butuh Danais. Jadi nggak ke. Nah kalau balik lagi ke Mas pikiran Ki Pandu. Oke, Mas Pandu tadi. Ya benar sih. Bagaimana si ketua itu, ya nggak ketua lah, yang terlibat pengurus. Itu untuk gimana caranya dia tetap di koridor itu. Tapi ya itu solusi yang paling tepat hanya satu, komunikasi sebenarnya sama siapapun, terutama yang expert ya di bidang yang akan dituju itu. Jadi kita tahu masukan dari luar, tidak hanya sekedar dari internal yang mengurus, bisa juga dari demisionernya, bisa dari yang sudah expert ini misalnya, atau lebih setelah ke internal yang sudah di Avicom, bolehlah kalian ke eksternal gitu yang lebih expert lagi, misalnya katakanlah Joko Anwar misalnya kayak gitu. Jadi cuman segampang itu kita ngomongin komunikasi, cuman memang kalau dilakukan memang susah. Jadi kadang ada kayak jarak yang aku kan nek ke diskusi ke Mas Elan nanti malah dibantai Mas Elan. Sebenarnya karya itu kan wajib didiskusikan sampai terjadi timbul pro dan kontra, kan bagusnya seperti itu kan. Jadi gue tahu karya ini layak atau enggak. Dari sudut pandang Mas Elan misalnya nggak layak,
Jokowi nggak boleh marah. Oke, tampung dulu Mas Iran. Nanti ketika ketemu Mas Panji oke, ya oke. Tapi kita nyari lagi. Jadi kayak harus ada apa ya? Ya masukan-masukan itu. Jadi mereka semakin kuat di dalam menciptakan kontennya itu ya. Soalnya kalau kita sendiri sama eksternal, aku yakin zamanku dulu eksternal kita mau bikin film apa ya nggak keluar. Terus kita pernah bikin film yang fail ya. Ini aku sih sebenarnya. Aku juga pernah bikin film fail. Namanya Dan aku nggak kapok. judulnya apa sih Nji ya? Yang di rel itu. Titik balik. Titik balik. Itu fail banget pokoknya gagal. Karena ada kepala Panji, ada ceritanya Panji, ada kepalaku, ceritanya aku, ada kepalanya Akbar, ceritanya Akbar. Jadi jadiin satu di situ juga nggak masuk. Makanya koridornya sepakati dulu. Habis itu siapa yang menulis? Ya itu teknis sih sebenarnya. Tapi intinya setelah semua itu jadi dalam bentuk, oh ini ready nih untuk didiskusikan nih. Tapi aku bilang tadi nggak usah pakai forum besar. Maksudnya person to person aja. Mas Panji aku main ketemu nih. Aku punya karya ini kira-kira enaknya gimana, kan timbul masukan-masukan itu. Nah yang susah dari teman-teman kita ini dari dulu memang komunikasinya aja sih sebenarnya. Itu sih kuncinya mau kuwi nek arep karya gede. Penggunaan mentalnya Mas. Mental kan bisa dari masing-masing ya. Aku juga bingung nek kita ngomongin harus menahin mental satu-satu kan repot. Dari mana no? Yo intinya kayak merasa nek zaman sekarang ini rasa iri ya ketika dia merasa iri ya dia menghindar. Sing iri ki aku isih Rekap jangan sampai putus. Sing iri ki maksudnya gimana sih? Dari tadi itu isu juga ada dari sore ini. Iri siapa Mas sing ngomong Mas? Iri Mau siapa ya sing ngomong? aku Mas BTW. Iri apa sih? Izin biar kita fokus bahas yang satu isu ini dulu tadi. Tapi kayaknya aku udah ngerti deh tadi apa masalahnya. Habis kita jabarkan ini semua yang kita omongin kan masuk semua. Sebentar Mas. Oh, anjing aku ini selalu ngulang lagi. Tadi ada pembahasan. Ya iri. Bukan itu kan. Ya kan anak-anak kan pengen back to basic. Pengen back to basic ke pelatihan aja, tapi menurut kami visi dan mimpi itu penting karena itu yang akan membawa Avikom dikenal dan berjaya gitu. Cuma aja aku setuju karena sama Pak kenapa Avikom jadi juntal, jadi close minded karena ngejarnya cuma danais. Tadi kalau ada klub director benar, klub produser benar, tapi kalau klub danais menurutku itu mempersempit ruang gerak. Itu yang dibikin, itu makanya organisasi seakan-akan pakai kacamata kuda ke danais doang. Padahal danais itu adalah upaya memperebutkan uang 120 juta atau 190 juta. Kalau caramu begitu adalah logikanya udah salah karena buat berkarya itu juga nggak butuh duit harus selalu segitu. Kalian pilih battle ya menurutku ini udah ketemu medan pertempurannya kalian pilih. Bener tadi kata siapa ya? Kata Pandu kalau memang kalian ngerasa belum mampu di danais ya nggak apa-apa festival lain yang grade-nya masih ini tapi kita butuh barometer tolak ukur nggak sekedar pelatihan yang masuk balik zaman jahiliyah cuma pelatihan tanpa ada ukuran itu buatku itu karena kita milih battle salah. Kayak orang Indonesia pas perang dunia 2 kita disuruh ke Jerman kita nggak dong sama sekali mending ikut perang di Indonesia Maka doang. dari itu aku kan dari tadi kenapa harus ada omongan danais terlalu jauh kita ngomongin danais jadi terlalu dangkal ya di luar sih menurutku itu di luar aja dengan duit 10 juta kalau storymu oke eksekusimu bagus dan ini mah kan masuk bisa ke menang festival apa aja itu Mesir juga bisa festival Mesir gitu-gitu menurutku sebenarnya masalahnya pengurus sama ya adik-adik sekarang ini kayak kurang bisa apa ya sadar diri. nah Sadar diri kita tuh pantasnya berada di mana Iya. masih kayak belum bisa move on dari bayang-bayang Avikom yang sebelumnya seperti apa tanpa melihat keadaannya mereka tuh sebenarnya seperti ini kita bisanya kemana kayak. ya itu Pandu benar Itu kan bikin stuck juga. sadar diri itu kan lagi-lagi itu ranah personal ya maksudnya ranah yang nggak bisa diukur tapi sadar diri itu kan harus dituangkan dalam program kerja harusnya program kerjanya nggak bikin klub danais buatku karena itu mempersempit ruang gerak apapun festival yang bisa diapresiasi umum itu aja jadi kita bisa bebas milih battle kalau danais ya memang jadinya kita ketemunya danais nggak harus danais sih masih banyak kok yang
asal bagus ya bakal Kalau diterima. kalau kita kayak sebelumnya yang ya udah bebas berkarya aja seperti apa, kalau apa ya selalu berusaha buat yang terbaik lah karyanya. Ya. Cuma Tapi ini Ya udah, satu kayak- lagi, tolong dikomunikasikan sama orang yang tidak mengurus gitu loh. Jadi kalau pengurus kan udah denger terus nih atau baca terus nih, maksudnya ya ke demisioner, ya ke siapa yang lebih expert gitu loh. Kan dasmu gede dewe. Pasti gue pinter dewe. Yang kurang di Avicom tuh cuma satu menurutku, satu komunikasi, dua deh. Yang kedua, kalau berkarya tidak atau jarang lah, aku bilang jarang gini lah, selalu mengesampingkan yang namanya art direction. Itu dari dulu tuh itu kalian bagus ngambil gambar, cuman art direction dari segi komunikasi filmnya sendiri, aku nggak punya karya film, tapi dari dulu tuh emang susah untuk, karena mereka menganggap ya aku ini filmku gitu, tidak pernah untuk jadikan sumber apa ya lainnya itu referensi, bukan. Padahal kita kan hidup di dunia referensi. Kalau zaman dulu orang, kata Panji, zaman dulu orang bikin film itu pakai fantasi, sekarang kita banyak referensi gitu loh. Boleh aja sendiri, cuman lagi-lagi itu harus didiskusikan. Kalau mau karya yang bagus ya yang layak di festival, apalagi kan harus butuh yang persiapan yang matang. Dan dulu kayaknya kita bersepakat deh, kita setiap berapa bulan ada report dari ini tuh pengurus tuh, kita kan yang miss tuh 3 bulanan ya. kenapa nggak pernah ada, jadi kan udah terlanjur kejadian baru. Pengontrolnya itu loh mas. Nah, akhirnya kita Ya, bahas aku. kontrol itu kan tetap kalau yang secara struktural kan ada ketua yang lagi ini, tapi kan yang ngawasi demisioner, itu kan watchdognya demisioner. Ya secara umum organisasinya berjalan seperti itu sih. Iya. Demisioner ini yang apa ya, yang menjaga biar tetap di situ lah ya. Tapi sih ya itu tadi, aku kan bingung selalu dana is, kenapa kalian nggak mikir Al Jazeera, kenapa nggak mikir yang festival Ceko yang notabene itu gampang, maksudnya kalian bikin film 10 juta bayar itu ke festival cuma 6 juta, apa sih susahnya? Terus Panji dipalakin, aku dipalakin, apa salahnya? Duit lo cek Daripada kalian untuk aku nggak nyalain siapa-siapa, daripada kita ini Aku numbang. ngomongin dana is yang itu notabene proyek pemerintah ya, benar, proyek pemerintah ya, nggak akan susah lah kita ngomong. Pencucian uang. Makanya itu kalau dilihat dari sekarang itu kita mau ngaca nih, apa namanya, kita lihat aja karya kita. Memang benar tadi ya, butuh sadar diri itu. Benar itu. Bahasanya sadar karya lah. Nah, sadar karya itu kayak gimana gitu? Sadar karya itu kayak gimana? Ya kita Layak nggak ikut festival ini? Gus, Toleransi. Jadi sadar karya itu ya maksudnya begini, kita tuh tahu karya yang bagus itu yang mana. Kebanyakan kita itu cuma niru. Bukan bagus sih, layak. Kita tuh cuma niru tuh loh. Popo, aku di kanan kamu senang, di kiri ini dilihat. Teknisnya mungkin kayak ini. Kita bikin, tapi karena kita nggak ngerti apa yang kita bikin, ya nggak bakal jadi sesuatu apapun gitu loh. Nah dari situ tuh makanya dimulai dari, kalau kita tadi misalkan takut mengkritisi karya kita sendiri, mulai dari mengkritisi karya orang lain. Dilihat dulu aja film, taruh film apa ya, apa yang kira-kira bisa dibahas. Avatar Biru tuh yang 2009 itu dibahas aja dari segi sudut pandang cerita ya, kira-kira terutama itu yang kita bisa bahas di sana, itu didiskusi. Ini temanya ini ternyata nyambung juga loh sama geopolitis yang kayak gini. Nah ketika kita udah biasa begitu, kita makin objektif, kita jadi ngerti film itu ternyata begitu luas gitu ya. Dan ketika kita bikin pun referensi dari yang kita diskusiin yang dibawa masing-masing orang. Pandu nonton 10 film, minum 10 film, semuanya beda. Ketika kita ngelihat satu film habis itu kita diskusiin, referensi itu keluar. Akhirnya kita jadi kaya. Nah setelah referensi itu banyak, ketika kita bikin pun kita nggak bakal ngulangin kesalahan yang kita udah bahas. Paling nggak kita lebih tahu jelas arahnya kemana. Dan ketika dikurasiin pun, ya film kita akhirnya kita bikin dikurasi, itu nggak bakal busuk-busuk banget gitu, daripada kita nggak ada obrolan sebelumnya, referensi kita yang minim gitu. Karena kita udah belajar dari kesalahan dari diskusi kita. Itu jadi kualitas personnya pun akhirnya meningkat gitu. Karena kalau kita bahas secara teknis itu udah bagus. Nah, diskusi itu tuh karena masih susah buat kita. redaksionalnya Avicom itu butuh mesin ide, karena kalau teknis buatku
buat milih pertempuran tadi kita juga sadar karya benar, posisi sadar karya. Kalau kita dengan karya apa adanya terus maksain ke Danais ya hasilnya adalah 2 tahun ini. Apa berarti itu? Nah aku sih setuju model gue mau, jadi ada karya bagus dipresentasikan layak kita sumbang gitu loh modelnya. Bener, memang harus support secara itu sih. Bener. Dari dulu kan kita kelemahannya cuma ini. Kelemahannya film kita nggak pernah jujur. Iya. Nggak dari benar-benar keteguhan kita. Ya memang harus muncul sih orang-orang ini yang baru nanti. Ini kayak apa? Gue izin. Tak WhatsApp aja.